Tuhan ingin kita menciptakan satu point of contact dengan Dia. Tapi hati-hati, cara Tuhan seringkali bukan seperti yang kita harapkan. Nah, karena itu sekarang kita pelajari prinsipnya dari cerita orang buta ini disembuhkan. Dia minta dijamah, Yesus sudah pegang dia, bawa dia keluar kampung. Belum terjadi sesuatu. Tetaplah beriman. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Bagi Anda yang hari ini mengalami sesuatu, yang sakit juga, jangan putus asa ya. Ada firman penghiburan, makanya Injil namanya Good News atau kabar baik. Karena ada pengharapan dalam Tuhan. Saya mau bagikan satu firman berjudul Tetaplah Beriman. Ya, tetaplah beriman. Justru di masa-masa seperti ini loh, kita harus semakin beriman sama Tuhan. Ya kan? Iman itu semakin diperlukan di masa-masa genting, sulit, di masa-masa tidak menentu. Apalagi kalau sakit, apalagi yang menderita, yang merasakannya. Iman, jangan dilepaskan. Minta sama Tuhan, karunia iman. Tetaplah beriman. Markus pasal yang ke-8, ayat 22-26. Cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Hari-hari ini kami dapat laporan juga, dapat kesaksian. Tak lama yang lalu juga ada satu orang ibu yang buta karena injeksi terus. Lalu habis itu jadi rusak matanya, diobati nggak bisa, ya akhirnya buta total, satu mata, satu lagi semakin buram. Tapi setelah live streaming, waktu itu ibadah hari Minggu gereja, saya khotbah, ya, pesan pengembalaan, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan bisa instan, bisa progresif, tapi namanya orang buta hidup dalam kegelapan pandangannya. Nggak bisa kembali karena sudah tidak bisa secara medis ditanggulangi. Tidak lama setelah itu, melihat secara jelas. Dapat mimpi lagi. Dalam mimpi itu dapat janji Tuhan. Dapat rema dari firman, lanjut mimpi, lanjut mujizat. Sekarang bisa melihat dengan terang. Tetaplah beriman. Markus 8 ayat 22 saya bacakan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Kata Yesus. Orang itu menjawab, memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tapi tampaknya seperti pohon-pohon," alias buram ya. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Ada sebuah peringatan. Tetaplah beriman. Ambil catatan. Oke, di HP-nya juga bisa. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Jadi dari zaman dulu itu orang-orang cari pendeta. Tapi kali ini yang mereka cari adalah Tuhan langsung tentunya. Tapi Tuhan hadir secara fisik dalam tubuh jasmani. Wah, saya bisa bayangkan itu orang-orang berebut. Semua orang ingin menjamah dia seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Semua berdesak-desak di sebelah kanan dan kirinya. Dan semua berebut untuk bisa undang Yesus ke rumahnya. Seperti Sakeus kan dikunjungi oleh Tuhan. Nah, pada saat itu mereka ada satu permintaan yang sangat-sangat spesifik. Khususnya untuk orang buta di Betsaida, mereka memohon supaya Yesus menjamah dia. Atau lebih tepatnya, si buta ini loh, dia merengek-rengek. Dan dia minta, "Tuhan, please jamah aku dong. Please touch me." Yesus jamah dia atau enggak? Kita lihat ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Waktu Yesus memegang tangan orang buta itu, kan dia sudah jamah. Kan sesuai dengan permintaan si buta itu dan orang-orang sekelilingnya. "Please touch me." Yesus gak jamahnya begini loh. Letakkan di tangannya di atas kepala seperti pendeta penumbangan tangan.
Apa yang kita minta kadang-kadang kita sendiri kurang jelas dan kita tidak mengerti. Manusia itu punya ekspektasi dan cara mereka itu kuno. Allah tidak bisa dibatasi. Mau nggak mau, kita semuanya itu terbiasa dengan tradisi. Tumpang tangan harus begini. Jadi dia minta supaya Yesus menjamah dia. Yesus sudah jamah dia, dia belum menyadarinya. Tapi Yesus memegang tangannya, bukan taruh di kepalanya. Lalu Yesus membawa dia keluar kampung. Entah kenapa, kalau Anda tanya sama saya, mengapa Yesus membawa dia keluar kota? Nggak tahu. Mungkin Yesus jauhkan dari orang-orang yang kepo rohani, yang mau lihat show gitu, seperti sebuah performance atau sebuah pertunjukan. Yesus mau beracara pribadi dengan si sakit supaya dia sembuh. Sama dengan sekarang, Yesus mau beracara denganmu. Yesus bawa keluar kampung. Nah, pertanyaan saya kepada Anda sekarang, Anda bisa jawab di rumah. Waktu Yesus pegang tangannya kan sudah jamah. Sembuh nggak? Melihat nggak? Ternyata belum. Tapi untungnya si buta ini tidak lepaskan imannya. Ya kan? Jadi manusia itu jangan sampai terpatok dengan pikirannya. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Anda ingat cerita Naaman? Ketika dia datang, mau disembuhkan dari kustanya atau lepra, dia disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali, cemplungkan diri. Oleh Elisa, tersinggung ini si jenderal besar. Dia berkata, emangnya di negeri saya nggak ada kali atau sungai yang lebih bersih? Ya kan? Dia berkata, harusnya hamba Tuhan tuh keluar dong, si Nabi Israel itu. Lalu gimana lah, simsalabim dan sebagainya. Letakkan tangannya, goyang-goyangkan sekeliling badan saya, sembuhkan saya, kenapa saya disuruh mandi di sungai Yordan? Tuhan ingin kita menciptakan satu point of contact dengan dia. Tapi hati-hati, cara Tuhan seringkali bukan seperti yang kita harapkan. Nah, karena itu sekarang kita pelajari prinsipnya dari cerita orang buta ini disembuhkan. Dia minta dijamah, Yesus sudah pegang dia, bawa dia keluar kampung. Belum terjadi sesuatu. Tetaplah beriman, satu. Ketika Yesus jamah dan belum terjadi apa-apa. Tulis itu. Satu, tetaplah beriman ketika Yesus jamah dan tidak terjadi sesuatu. Gimana kalau Tuhan sudah jamah saya dan tidak terjadi apa-apa? Apakah saya kecewa? Manusia itu banyak yang WO sebelum mencoba. Loh, iman itu perlu tekun. Iman itu juga harus berusaha. Tapi usaha iman bukan usaha kedagingan. Usaha iman adalah mempertahankan percaya. Ketika Yesus jamah Anda tidak terjadi apa-apa, jangan kecewa, jangan putus asa, tetaplah berdoa. Bukankah ada ayatnya di Perjanjian Baru? Keep praying. Itu artinya tetaplah berdoa, teruskan perjuangan. Bukannya iman itu justru dibutuhkan ketika belum terjadi apa-apa. Sama dengan orang lagi ujian zaman dulu nih, belum computerized, ya kan? Pakai pensil, pakai pena. Lalu habis itu, ketika baru lihat ujiannya, malah dibuang tuh pensil ke tempat sampah. Nanti kita nulis pakai apa? Menjawab ABC, lingkari pakai apa? Justru ketika ujian, ketika iman itu diuji, iman itu dibutuhkan. Saya ulang, ketika ujian itu justru pensil jangan dibuang ke tong sampah. Justru ketika iman diuji, iman itu diperlukan. Nah, waktu iman digoyang, iman harus disengaja. Kebanyakan orang salah, dia beriman, belum terjadi sesuatu, imannya diuji, malah dia lepaskan imannya dengan kecewa, putus asa, lalu berhenti berdoa, lalu berkata, udahlah nggak usah gini-gini, nggak percaya saya akan mujizat-mujizat itu. Belum terjadi itu satu hal, lepaskan percaya itu hal lain. Belum terjadi, itu pemilihan Tuhan. Entah kenapa dalam kedaulatan Allah belum memberikan mujizat. Melepaskan percaya, itu pemilihan kita. Pilihlah percaya. Apapun pilihan Tuhan sekarang, pilihlah percaya. Kalau perlu percaya tanpa melihat. Karena iman tidak pernah salah. Ragu dan bimbang, itu kesalahan. Saya mending mati dalam iman saya tanpa mendapatkan janji Tuhan digenapi, daripada saya mati dalam keangkuhan saya dan kehilangan hubungan saya dengan Tuhan. Sebab tanpa iman, seseorang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani pasal 11 ayat 1. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat.
Tetaplah beriman, satu, ketika Yesus jamah dan tidak terjadi apa-apa. Kedua, tetaplah beriman ketika kemajuan terjadi namun tidak seberapa. Nah, kita lihat sekarang ayat yang ke-23b. Setelah dari kata Yesus membawa dia keluar kampung, lanjutnya lalu ia meludahi mata orang itu. Yesus meludahi mata orang itu. Don't try this at home ya. Only Tuhan, hanya Tuhan yang boleh lakukan itu. Yang karena Tuhan ingin memberi contoh, ingatkan bahwa siapa pencipta. Karena manusia terbuat dari debu dan tanah, pastilah Tuhan pencipta kita itu mengaduk, menjadikan kita. Jadi Tuhan yang tahu underdeal-nya manusia. Dia meludah, itu bukan menghina. Dia meludahi seperti ini untuk mengingatkan bahwa dari mulut Yesuslah dunia diciptakan. Dari debu tanah, dari tanah liat, daging dan darah kita. Dan dia meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, ini Yesus tanya begini, sudahkah kau lihat sesuatu? Have you seen anything? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang. Wah, semua orang udah terkejut, di kiri kanan semuanya pada memperhatikan. Wow, orang yang buta dari lahir ini, atau buta total, sekarang melihat. Tapi kalimat berikutnya mengecewakan. Aku melihat orang, sebab melihat mereka, kata sebab itu sama dengan tetapi. Aku melihat orang, tapi mereka nampak seperti pohon-pohon saja, alias samar-samar, buram, masih katarakan. Ini yang saya sebut tadi di poin kedua, tetaplah beriman ketika kemajuan terjadi namun tidak seberapa. Jangan remehkan small progress. Seringkali kalau kita ini all or nothing, maunya itu semua atau enggak sama sekali. Kalau enggak terjadi mujizat, kita kecewa. Maunya mujizat itu yang langsung sensasional dan dahsyat. Ada sih, ada banyak cerita seperti itu. Jangankan hanya kesembuhan, mujizat penciptaan juga. Bahkan juga tidak sedikit di dunia ini kesaksian tentang orang-orang yang dibangkitkan dari kematian. Yesus kebangkitan, bukan? Nah itu dia. Tapi ketika kemajuan itu masih sedikit, please jangan anggap itu kebetulan. Oh, it's just pure luck. Atau memang badannya sih meresponi medicine atau obat-obatan. Memangnya tubuhnya memang membaik sih. Itu bukan mujizat. Jangan cepat-cepat menyebut sesuatu itu mujizat. Tapi kemajuan harus dirayakan. Please celebrate every mileage. Kalau kita terjadi satu perubahan sedikit gitu, janganlah anggap itu kebetulan, tapi berilah kemuliaan pada Tuhan. 5.000 orang makan, mulai dari 5 roti 2 ikan. Di tangannya murid-murid, semuanya ngomel dan berkata, ini memangnya bisa ngasih makan perut salah satu dari kami aja, ini gak bisa isi. Di tangan Yesus, dia bisa syukuri the little that he had. Dan dia berkata, Bapak, sebentar lagi aku akan lipat gandakan. Lipat gandakanlah. Luar biasa. Setiap kemajuan sedikit, baik itu kesehatan atau pekerjaan, bisnis Anda atau family, keluarga, tiba-tiba orang yang kita kasih yang selama ini menentang Tuhan mulai mau ikut IG Live, meskipun waktu ikut juga setengahnya kayak menunjukkan nggak butuh atau nggak memperhatikan, masih ada urusan sendiri, masih makan, tapi nguping sedikit-sedikit. Jangan berkata, Tuhan kenapa engkau nggak seperti Paulus aja bersinar terang, langsung dia melihat Kristus, mendengar suaramu secara audible. Tapi kalau hari ini orang tersebut mulai membuka hati meskipun sedikit-sedikit, berkata thank you Lord, it's an answered prayer. Jawaban doa dengan J huruf kecil. Rayakan, celebrate. Tetaplah beriman ketika kemajuan terjadi namun tidak seberapa. Terakhir, tetaplah beriman, titik-titik, kita lanjutkan ayat. Ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Terjadi sesuatu yang progresif. Ini juga instan dan progresif. Mana bisa orang buta tiba-tiba lihat samar-samar. Untuk dia bisa lihat cahaya, lihat wujud aja sekalipun hanya buram, itu sudah luar biasa. Itu sudah mujizat. Tapi belum sempurna. Mungkin ayat cerita ini ya disengaja, bukan karena Yesus kurang kuasa. Tapi ini adalah cookie on the lower shelf. Ini adalah kue di lemari yang paling rendah. Anak kecil pun bisa menggapainya. Cerita ini supaya bisa relevan, membuat kita merasa relevan
dan kemajuan kita bisa diukur, bisa ditakar. Saya kadang-kadang merenungkan kenapa ya Yesus harus menumpangkan tangan 2 kali, meletakkan lagi, baru orang itu melihat sungguh-sungguh. Mungkin untuk to encourage someone like me, untuk mendorong, untuk menghibur, menguatkan orang-orang seperti saya yang imannya nggak sempurna, yang kadang-kadang ragu dan nggak bisa membuat mujizat. Saya nggak bisa loh membuat mujizat. Membuat nyamuk kecil aja saya nggak mampu. Membuat semut aja nggak bisa. Nggak bisa, hanya Yesus yang bisa. Orang-orang yang low self-esteem, yang merasa tidak percaya diri seperti you and me, ini firman akan dear, sangat dekat di hati. Tapi lihat ya, Yesus meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu, progressively dia sembuh. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat. Kata sungguh-sungguh melihat itu 100% melihat. Dan telah sembuh. Kata sembuh itu totally healed. Sembuh tanpa kambuh. Saya imani untuk kondisi Anda. Kalau penyakit Anda itu yang memang notabene patronnya kambuh-kambuhan, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, ini yang interesting di ayat yang ke-26. Saya mau kita belajar poin terakhir, tetaplah beriman, titik-titik. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Jangan masuk ke kampung. Yesus kan bawa dia keluar kota. Sekarang nggak boleh melalui jalan yang sama dia pulang, dan nggak boleh kembali ke kampung. Bukan, tidak tentu kampung halaman, tapi kampung tempat dia biasanya nongkrong di situ sebagai orang buta. Tetaplah beriman. Yang pertama tadi, ketika Yesus jamah dan tidak terjadi apa-apa. Tetaplah beriman. Yang kedua, ketika kemajuan terjadi namun tidak seberapa. Tetap beriman. Ketiga, setelah mujizat terjadi, dan jangan kembali ke kehidupan lama. Si buta ini nggak tahu kenapa nongkrong di situ sama pemuda-pemuda kampung. Mungkin itu adalah borok rohaninya kali. Disitulah dia mengeluh. Atau mungkin siapa tahu itu jadi profesinya. Dia suka duduk di situ meminta-minta. Apapun itu juga, banyak orang itu begini, seperti 10 orang kusta, 9 nggak kembali. Ketika disembuhkan Tuhan, mereka kembali ke kehidupan lama. Nah, percayalah, Tuhan tidak sembuhkan Anda karena Anda layak. Banyak orang merasa, aku kalau holy baru disembuhkan sama Tuhan Yesus. Enggak sih. Banyak cerita di Alkitab, setelah disembuhkan mereka murtad. Tapi kenapa Tuhan sembuhkan? Ya karena dia Yehova Rafa. Kenapa saya bicara bahasa Indonesia? Karena saya orang Indonesia. Kenapa Tuhan menyembuhkan? Karena Tuhan adalah Allah sang penyembuh. Kenapa Tuhan memberi mujizat? Karena itu pekerjaannya sehari-hari. Bapakku bekerja di siang hari, menunggu malam nanti dia berhenti, sekarang waktunya menerima kasih karunia. Banyak orang itu disembuhkan, padahal sebagian besar atau hampir semua atau semua tidak layak menerima. Jadi ini adalah suatu penghiburan buat Anda yang merasa harus layak dulu. Tapi juga peringatan bahwa kesembuhan tidak otomatis mendatangkan pertobatan. Tahukah Anda? Karena itu saya tidak suka hanya saya tidak suka hanya mendoakan kesembuhan. Saya tidak bisa sembuhkan. Sekali lagi, I cannot heal you. I cannot even heal me. Saya tidak bisa sembuhkan diri saya sendiri. Saya tidak suka hanya mendoakan kesembuhan. Selalu you send your word and heal my disease. Ayatnya begini kan, di Perjanjian Lama, kau utus firman-Mu, kau berfirman dan sembuhkanku. Saya selalu yang paling hobi, bukan paling hobi, ini komitmen dedikasi untuk mengarahkan mata bukan kepada apa yang Yesus sanggup lakukan untuk Anda, mengarahkan mata kepada siapa Yesus untuk Anda dan saya. Oh haleluya. Cintai dia, kasih dia, bukan karena dia menyembuhkanmu. Dan jangan membenci dia kalau dia belum menyembuhkanmu. Tetaplah beriman setelah mujizat terjadi, dan jangan kembali ke kehidupan lama. Jikalau Anda disembuhkan, apalagi, don't return to your old way of life. Jangan kembali kepada kehidupanmu yang dulu dalam kegelapan, dalam dosa itu. Tapi jangan juga mengancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, aku kembali ke kehidupan lama. Yang rugi siapa kalau masuk neraka? Yang rugi siapa kalau mengalami penghakiman kekal? Tapi juga jangan mencoba menyogok atau menyuap Tuhan. Ada banyak orang itu begini, baik yang mendoakan maupun didoakan. Ini cara yang salah. Kalau aku sembuh, aku akan melayani. Seolah-olah Tuhan butuh gitu. Rendah hati aja bilang, please heal me, oh Lord, and I will be healed. Nggak usah kasih embel-embel segala.
Kalau kita berkunjung, melakukan pelayanan kunjungan, kalau kita sebagai pelayan Tuhan kurang berhikmat atau kurang mengenal Tuhannya dan jalan-jalan Tuhan, kita juga berkata, saya doakan kalau sembuh, datang ke gerejaku. Kalau sembuh, memberi persembahan. Jangan begitu. Jangan begitu. Lain cerita ke gereja, lain cerita persembahan, melayani, itu pengajaran lainnya. Sembuh dengan belas kasih aja, masyiku, doakan. Sembuh tidak sembuh, urusan Yesus bukan? Tapi Anda menangis dulu dan beriman untuk mereka. Nah, jangan tidak usah pakai cara begitu. Jangan menyuap Tuhan dan jangan mengancam. Orang disembuhkan tidak harus datang ke gereja yang saya gembalakan. Tidak harus memberi persembahan. Emangnya bisa beli gitu? Roh Kudus bisa dibeli dengan berapa duit, berapa uang, seperti Simon si penyihir yang ditegur sama Petrus, enyahlah kau dan pemberianmu ke neraka. No. Kalau kita mau masuk ke pelayanan kesembuhan, harus dipenuhi dengan ketulusan. Kalau enggak, jangan masuk ke sana. I don't have a healing ministry. I only have Jesus who has a healing ministry. Saya tidak punya pelayanan kesembuhan, saya hanya punya Yesus yang menyembuhkan. Dia diurapi oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan dan melepaskan setiap orang dari belenggu setan. Dan dia akan melakukan yang sama buat Anda. Tetaplah beriman, satu. Ketika Yesus jamah dan tidak terjadi apa-apa. Tetaplah beriman, dua. Ketika kemajuan terjadi namun tidak seberapa. Tetaplah beriman, tiga. Ketika mujizat terjadi, dan please jangan kembali ke kehidupan yang lama. Jesus loves you. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.